Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kifli. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Jalan? Sangat baik, very high. Alhamdulillah, pemirsa semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat teruntuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kegembiraan di Zulhijjah ini karena Masjid Hagia Sophia pertama kali Jumat kemarin, dan alhamdulillah kegembiraan yang kedua Pak Kifli datang di ruangan saya pagi-pagi ini, dan terus terang Pak Kifli ada kerinduan yang sangat dengan ruang di sebelah kita tempat wawancara ini. Pas baru saya lihat rekaman tahun lalu itu, pas 1 tahun dari sekarang, saya lihat rekaman, saya nonton kembali rekaman anak-anak yang mengaji kemudian menghafal Al-Quran di balik tempat kita wawancara hari ini. Dan tentu bukan hanya saya yang merindukan kelas tahfiz tersebut, tentu tembok-tembok ini menjadi saksi, dan mereka juga pasti rindu. Setiap partikelnya itu rindu akan suara-suara anak-anak kita yang menghafal tiap harinya. Pak Kifli, dulu itu kelas tahfiz apa yang mendasari sehingga satu Majen itu buat kelas tahfiz? Oh iya, makasih Pak Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula dari tahfiz ini sebenarnya berangkat dari penghafalan juz 30. Ya memang saya lihat ada beberapa anak yang punya kemampuan untuk menghafal, kemudian punya bukan cuma kemampuan tapi sisi kemauannya juga ada. Sehingga saya coba konsultasikan dengan kepala madrasah bagaimana kalau kita buka itu tahfiz, kelas tahfiz. Ya alhamdulillah direspon dengan baik. Cuma memang di awal adanya itu memang tidak ada karena kendala tenaga pengajarnya. Tidak ada. Karena kita tidak ingin mengambil sembarang ya. Yang harus diakui. Yang harus diakui keilmuannya, harus diakui kemampuannya baik, dan bisa dibuktikan secara tertulis dan legalitasnya ada. Ada ijazahnya lah. Ada ijazahnya itu ya. Karena memang harus ada istilahnya sanadnya ya, sanadnya. Sehingga sering waktu kita mencoba mencari, alhamdulillah kegiatan itu atau keinginan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah kita memperoleh yang alhamdulillah tenaga pengajarnya sekarang itu adalah alumni Bogor. Ya, alumni kelas tahfiz Bogor yang juz 30. Itu yang kita pakai sekarang. Itulah yang mendasari. Karena satu, ada keinginan anak untuk menghafal. Yang kedua, ada kemampuan untuk menghafal. Ya, dua hal itu yang mendasari sekali. Karena kita lihat di satu Majen ini, kalau dari sisi sains, alhamdulillah, ya hampir tidak diragukan. Iya, grafiknya naik terus. Naik terus. Sehingga mungkin yang tidak ada ini penyumbangnya dari sisi spiritualnya, dari sisi keagamannya, itu yang juga mendasari kasih. Padahal memang harusnya madrasah itu memang memunculkan ciri khas kemadrasahannya, antara lain agama itu. Terus sampai kemarin Pak, pencapaian tentu pemirsa mau tahu pencapaian anak-anak kita di kelas tahfiz itu, mereka sudah sampai di mana hafalannya? Paling tinggi ya, ada yang sampai 4 juz, selama 1 tahun itu ya, 1 tahun, padahal jadwalnya kan hanya 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu. 3 kali sepekan itu. Ya, 3 kali sepekan. Kemudian dalam 3 kali sepekan itu hanya berlangsung 3 bulan. Ya, tidak pure 6 bulan ya, bukan 1 tahun ya, tapi 3 bulan. 3 bulan. Dapat 4 juz. Dapat 4 juz. Nah, kalau kita akumulasikan hanya 6 bulan. Iya. Hanya 6 bulan, kemudian hanya 3 kali sepekan. Yaitu sebenarnya melewati ekspektasi kita ya. Padahal kan ekspektasi kita itu, harapan kita mungkin 1 juz atau 2 juz lah, minimal 1 semester itu. Tapi ternyata ada anak yang sampai 4 juz, ada yang sampai 5 juz. Ya, meskipun ada anak yang mungkin hanya 1 juz, 2 juz, tapi paling rendah saya lihat 3 juz. Luar biasa sekali, dan ya betul, merinding Pak dengar ceritanya. Ya gimana tidak, hanya dalam 3 sampai 6 bulan itu mampu menyelesaikan 4 juz. Saya saja yang umur sudah hampir 40 bulan ya masih belepotan di juz 30, bukan 30 juz ya. Pantas ya, wajar saja banyak yang berminat. Tahun lalu ada berapa Pak yang minat? Yang ikut seleksi itu sekitar 70 peserta didik. Yang hanya lulus itu yang kita bisa cover itu 25. Hanya 25. Hanya 25 orang yang kita bisa cover. Karena memang pendidiknya agak kurang. Dari sisi kita itu juga berpikir kemudian seandainya mungkin bisa lebih 50, tapi kita bisa cover 25
siswa. Iya, 25 saya ingat betul 25 karena memang kelasnya betul-betul harus apa namanya ideal Pak ya. Ideal tidak saling mengganggu. Pokoknya ideal lah untuk transfer ilmu dari pengajar ke yang diajar ke muridnya itu. Kabarnya tahun ini akan buka lagi Pak. Oh iya. Ini bagaimana ceritanya? Oh, betul. Karena pandemi ini ya, pandemi ini sempat vakum. Tapi alhamdulillah sebelum tadi komunikasi dengan Bapak Kepala Madrasah diiyakan, direspon dengan baik. Insya Allah kita tahun ini buka. Cuma mungkin kuotanya agak kurang ya, karena agak kurang karena yang sekarang itu tersisa 19 orang. Ya 19 orang dari 25 itu mungkin jadi kita mungkin hanya cari 9 atau 10 paling tidak. Jadi yang 19 alumni yang lama itu bukan alumni ya, kakak kelasnya itu masih akan ikut tetap lanjut. Yang hafal 3 juz tadi itu 4 juz itu masih lanjut. Itu ditambah dengan berapa? Ditambah dengan sekitar 9 orang atau paling banyak 10 orang mungkin. 9 hanya sampai 9 atau 10 orang. Iya, betul. Dari kelas berapa? Dari kelas 10. Dari kelas 10 yang 10. Only 10 saja ya, hanya 10 ya. 10 saja. Hanya kelas 10 dan 10 itu ya sekitar 100 anak yang akan dipres. Siapa yang berminat untuk ikut kelas tahfiz itu caranya bagaimana Pak? Oh ya, nanti insya Allah saya kirimkan link untuk mendaftar di situ. Alhamdulillah kalau misalnya ada yang sudah ada punya modal ya otomatis ya kita utamakan itu. Yang jelasnya akan ada proses seleksinya, mengajinya, menghafalnya, kemampuan menghafalnya dulu itu di tes semuanya oleh pembimbingnya. Seperti itu yang dulu sehingga melahirkan 25 siswa atau peserta didik yang masuk di kelas tahfiz. Ya mungkin dalam perjalanannya ada yang beberapa mungkin ya kurang mampu atau kalah sehingga dia mengundurkan diri. Diri. Iya, betul. Iya, masa depan penghafal itu kan sangat luar biasa. Betul. Banyak cerita mereka itu diterima tanpa tes di beberapa fakultas ternama di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, lanjut cerita Pak. Kan ini kan musim pandemi nih, musim corona. Betul. Nah, bagaimana madrasah akan mensiasati cara membimbing anak-anak kita nantinya? Oh ya, betul. Oke, insya Allah kita akan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi insya Allah prosesnya itu akan tidak lagi seperti biasa, waktu normal kumpul semua 25 orang dalam satu ruangan itu. Tapi mungkin insya Allah yang sementara ini yang kita pikirkan adalah yang datang nanti itu menghadap adalah orang yang memang mau setor hafalan atau orang yang mau muraja. Tapi kita akan atur sekian orang, jangan sampai juga 25 orang itu mau bersamaan. Tapi kita akan tetap atur berapa orang per sessionnya itu. Iya. Karena ya namanya protokol kesehatan harus di. Ya misalnya 3 orang per hari. 3 orang, 1 hari. Itu pun beda-beda jam gitu. Beda jam. Jadi kemampuannya mungkin kalau dulu ada kegiatan menghafal di sekolah, belum setor. Nah, ini nanti tinggal setor baru datang di sekolah. Oh iya, nanti setor baru datang di sekolah. Jadi tidak datang di sekolah pada saat tidak setoran. Jadi menghafalnya di rumah. Kemudian begitu yakin mau disetor hafalannya baru boleh datang di madrasah. Artinya setelah buat janji. Sudah buat janji dengan pembimbingnya, ya baru bisa setor hafalan di situ. Iya seperti itu. Karena mungkin tidak akan bisa ya lewat misalnya video call atau apa. Enggak bisa karena ada makrajnya harus diperhatikan, pajak pendeknya jangan sampai terkendala dengan jaringan juga. Iya, betul. Ya kan? Karena kelas tahfiz ini bukan kita tidak main-main. Insya Allah kita akan sertifikatkan. Kita akan sertifikatkan. Itu pertanggungjawaban ke masyarakat loh. Betul. Kita akan tes nanti. Cuman baru-baru ini kendalanya adalah tiba-tiba pandemi, sehingga kita tidak bisa ada wisuda. Padahal sudah dirancang pengujiannya siapa, di wisudanya seperti apa. Itu sudah dirancang, cuman tiba-tiba pandemi apa boleh buat. Kita tidak mungkin menguji lewat Zoom-nya kan. Jadi mungkin mudah-mudahan musibah ini ujian ini berlalu, kemudian kita bisa wisuda siswa tahfiznya. Kasih. Insya Allah Pak. Jadi simpulan untuk setorannya tadi itu pemirsa bahwa tidak sampai saat ini belum dimungkinkan ya Pak untuk melakukan video call atau apa karena memang ada quality control yang betul-betul dijaga, misalnya soal mahrajnya penyebutan huruf dan seterusnya yang tidak mungkin kita lakukan untuk teknologi sekarang ini, tapi entahlah besok atau lusa ditemukan. Tapi yang jelas madrasah mungkin akan membuatkan ruangan khusus, mungkin bersekat kaca seperti itu Pak ya. Sehingga satu dengan yang lain itu tidak saling mengganggu, aman dah dari sisi kesehatan. Masih ada Pak yang mau disampaikan untuk orang tua siswa mungkin atau untuk masyarakat? Oh ya,
Masih jadi saran saya, saya berharap yang siswa kelas 10 khususnya memanfaatkan kesempatan ini ya, yang punya kemampuan menghafal, yang ingin menghafal ya, memanfaatkan kesempatan ini. Kenapa banyak fasilitas yang dapat di sana ya, banyak fasilitas dapat di sana. Kalau yang dulu ini sebelumnya ada beberapa fasilitas. Satu, uang makannya memang ada ya dulu kan, atau sekarang apa yang akan menjadi fasilitasnya ya. Kita belum komunikasikan dengan Bapak. Tapi yang jelas sudah akan ada perlakuan khusus ya kelas tahfiz itu. Kemudian dari sisi nilai karena semua orang punya proyek di Man 1 Majene ini, dia tidak perlu lagi proyeknya menghafalan itu. Proyeknya menghafal saja. Jadi kalau misalnya dia sudah hafal 1 juz atau jangan enggak usahlah 1 juz. Yang jelas dia masuk dalam kelas tahfiz itu, kemampuannya seperti apa, progresnya seperti apa, kita lihat. Ya kan nilainya akan ada, tetap akan ada. Jadi jangan ikut saja. Itu sudah lumayan, sudah lumayan. Sudah ada jaminan nilai lah. Ada jaminan nilai di nilai proyek yang dan itu berpengaruh pada semua mata pelajaran. Nilai akademis yang lain. Nilai akademis lain. Bahkan dulu itu kalau misalnya kelas tahfiznya berlangsung, kita berikan izin tak masuk di kelas. Ya, kita berikan izin tak masuk kelas. Silakan masuk kelas tahfiz, tidak usah ikut kelas reguler. Ya, kita masuk kelas tahfiz dan itu dianggap hadir. Dianggap hadir. Kemudian diberikan tugas juga, misalnya ada tugas dari gurunya, itu bisa saja dipending sampai ada kesempatannya dia mengerjakan gitu. Jadi sayang sekali kalau kesempatan ini kita sia-siakan ya. Kita tidak usah berpikir akhiratnya yang otomatis insya Allah kita dapatkan ya. Orang tuanya insya Allah dapatkan juga ya, karena terserang ketika misalnya saya juga kurang menghafal, tapi ketika mereka bersama anak-anak yang menghafal itu, wallah ya tenang ya, tenang sekali, tidak punya beban hidup, tenang sekali. Makanya ini yang kenapa saya semangat sekali diberi tanggung jawab ini. Saya sangat gembira ya, saya sebenarnya sudah lama saya ingin ada kegiatan ini, sudah lama. Sebelum saya pindah ke sini saya sudah punya keinginan, seandainya saya bisa adakan itu saya akan adakan. Dan tapi itu kan saya baru terwujud setelah di Man. Alhamdulillah setelah di Man itu terwujud. Itu saya sangat bersyukur, dan ini mungkin hikmahnya saya pindah ke sini ya. Mungkin hikmahnya pindah ke sini diberi tanggung jawab itu, dan memang keinginan saya dari dulu seperti itu. Bagaimana saya punya siswa, ya oke lah, mungkin kita orang tua yang anggaplah tidak punya kemampuan lagi untuk menghafal, tapi bagaimana kita menciptakan generasi-generasi ya insya Allah mampu menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Karena inilah yang akan menjadi sanad kita berikutnya ke generasi berikutnya. Seperti itulah Allah Allah memelihara Al-Quran di muka bumi lewat hafalan, dan insya Allah itu akan terjamin ya, karena Allah sendiri yang menjamin itu. Makasih, itu saja. Terima kasih Pak Kifli atas waktunya pagi ini, dan pemirsa dan anak-anakku sekalian serta para orang tua yang ada di rumah dan di mana saja bisa menyaksikan siaran kami. Demikianlah perbincangan kami dengan Pak Kifli pagi ini tentang tentang kondisi dan masa depan kelas tahfiz di Man 1 Majene. Karena kita ketahui bersama bahwa kelas tahfiz sudah masuki tahun kedua Pak, tahun kedua di Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene, dan tentu dengan hadirnya kelas tahfiz ini memberi ciri khusus tersendiri kepada madrasah kita yang ada di Sulawesi Barat. Demikian perbincangan kita pagi ini. Terima kasih Pak Kifli. Sama-sama. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.